Halo semuanya, kembali lagi bersama Mr. Rio. Hari ini kita akan membahas tentang adverb of frequency. Kenapa kok Mr. memilih topik ini? Karena adverb of frequency ini adalah grammar yang harus dipahami oleh orang yang berkemampuan bahasa Inggris di level CEFR A1. Mr. akan membuat video berdasarkan level-level CEFR ini, jadi nanti tergantung levelnya, Mister bakal menggunakan bahasa Inggris secara penuh atau di mix gitu. Untuk video kali ini, karena peruntukannya untuk level A1 ya, Mister menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, jadi bilingual. Adverb of frequencies. Dari bahasanya aja mungkin kalian sudah tahu kalau grammar yang satu ini membahas tentang frekuensi. Biasanya adverb of frequency digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa sering kamu melakukan sesuatu. Adverb of frequency ini ada tingkatan-tingkatannya sendiri. Mulai dari yang selalu kita lakukan sampai yang tidak pernah kita lakukan. Di video kali ini Mister akan membahas tentang contohnya, cara penggunaannya, dan ada beberapa perbedaan. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar bahasa Inggris. Yuk kita mulai. Oke, Mister sudah kasih contoh, ini ada di papan tulis, ada adverb of frequency, ada 12 ya. Jadi mulai dari yang 100%, for example, I love to play games. Mister suka main game. Game yang sering Mister mainkan itu Dota misalnya. Ya Mister mainin Dota nih tiap hari, bangun tidur langsung main Dota. Jadi contoh kalimatnya gimana? I always play games. I always play Dota. Mister selalu bermain Dota. Kemudian ada yang degree-nya, derajat frekuensinya itu di bawah always. Nah, itu ada kata-kata usually. Usually misalnya gimana? I usually teach my student Jeffrey at 11 a.m. in the morning. Kemudian frekuensi di bawahnya itu bisa menggunakan generally atau normally. Nah, contoh untuk adverb normally atau generally itu misalnya gini, I normally have a class in the evening. Kemudian kita punya adverb of frequency yang namanya often atau frequently. I quite often go to the mall. Kemudian we have sometimes. Nah, sometimes I use iPad or I sometimes use iPad. Oke, kemudian occasionally. Contoh kalimatnya itu seperti ini. I occasionally eat mie ayam. Kemudian seldom. Ini misalnya Mister jarang beli baju ya. Jadi Mister bisa pakai contoh ini. I seldom buy new clothes. Oke. I hardly ever get angry. Aku jarang banget marah. Nah, yang never ini jelas kalian tidak pernah melakukan sama sekali. For example, I never fly a plane. Nah, Mister nggak pernah menerbangkan pesawat gitu. Jadi kita bisa pakai nih. Nah, adverb of frequency yang tadi Mister sebutin itu namanya indefinite adverb of frequency. Nah, ada beberapa adverb of frequency yang penggunaannya atau cara menggunakannya itu bisa kita tempatkan di awal kalimat. Misalnya dari kata-kata usually sampai kata-kata occasionally. Ini bisa di awal kalimat. Jadi, kita nggak melulu bilang, I usually go to the park. Kita juga bisa bilang, usually I go to the park. Itu juga benar. Nah, ada beberapa yang lain itu tidak bisa digunakan di awal kalimat. Misalnya, yang kayak kata-kata always, seldom, hardly, ever, never. Nah, itu nggak bisa, hardly ever dan never itu nggak bisa kita taruh di awal kalimat. Nah, kemudian ada aturan lain untuk kata-kata hardly ever dan never. Hardly ever dan never ini ya kita gunakan untuk kalimat positif. Nah, kalimat positif. Jadi kita nggak bisa menggunakan kata-kata not. Ya, jadi kita nggak mungkin bilang she hardly ever not coming to the class. Itu nggak masuk akal. Atau she hardly ever don't go to the class. Ya, ngapain pakai hardly ever kalau ujung-ujungnya don't go gitu. Untuk ever kita gunakan di kalimat tanya dan di kalimat negatif. Contohnya seperti apa? Mister nggak pernah ke Australia.
Murid Mister nanya, Mister, have you ever been to Australia? Mister sudah pernah ke Australia? Belum. Gitu. Atau kalimat negatif, I haven't ever been to Australia. Jadi tadi si Feli nanya, Mister, have you ever been to Australia? I can say, I haven't ever been to Australia. Kalau mau pakai never juga bisa. I have never been to Australia. Bedanya di mana? Yang satu never tidak menggunakan haven't, langsung I have never been. Yang ever, I haven't ever been to Australia. Jadi beda banget penggunaannya, kembalikan. Nah, sekarang Mister mau ngejelasin tentang posisinya. Kalau tadi kan Mister cuma bilang awal kalimat gitu ya, kalimat positif, terus ada yang tidak bisa di awal kalimat. Sekarang Mister ngomongin posisinya. Yang pertama, sebelum kata kerja utama. Jadi seperti ini, subject, adverbs of frequency, and main verb. Sebelum kata kerja utama. Kemudian ada yang setelah to be. Jadi seperti ini, subject, to be, kemudian adverb of frequency. Contohnya gimana? They are never happy to see me win the game. Kemudian ada yang posisinya ya ketika menggunakan auxiliary verb itu ditempatkan di tengah-tengah di antara auxiliary verb-nya dengan main verb-nya. Ya. Berat. Lagi. Di antara auxiliary verb dan main verb. Contohnya gimana? Kalau di video sebelumnya, Mister jelasin auxiliary verb itu kayak kata-kata can, would, terus ada kata-kata might, ada kata-kata could, gitu ya. Nah, kita tempatkan adverb of frequency-nya ini di antara kata-kata kerja utama dan auxiliary verb-nya ini. Jadi dia seperti ini. Ya, auxiliary verb, kemudian adverbs of frequency, dan main verb. Contohnya gimana, Mister? Contohnya, Mister coba hapus dulu. Wah, gila. I always play Dota. Itu untuk sebelum kata kerja utama. Kemudian yang setelah to be, ya. I am sometimes win the game. Kemudian ada yang di antara auxiliary verb dan main verb itu misalnya gini. I can sometimes win the game if my teammate is good. Misalnya. Nah, yang terakhir, ya, sebelum Mister tutup videonya, itu ada yang namanya definite adverb of frequency. Ya. Nah, itu yang seperti apa? Ya, misalnya yang kayak kata-kata every day, atau once a month, twice a year, 4 times a day, every other week, daily, monthly, weekly, itu juga namanya adverbs of frequency. Cuman dia disebut dengan the definite adverb of frequency. Gitu. Oke, itu aja video Mister kali ini tentang adverb of frequency. Buat kalian yang mungkin terbantu dengan video Mister, saya minta tolong di like, share, subscribe, dan sebarkan videonya. Gratis kok, nggak bayar gitu. Jadi tolong dibantu biar teman-teman kalian yang lain juga mungkin bisa dapat ilmunya, dan ilmu yang Mister kasih ke kalian tuh bisa dilihat oleh orang banyak. Kalau misalnya memang ada komentar, kritik, saran, bisa ketik di kolom komentar di bawah. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di video Mister Rio yang selanjutnya.